Aha. Hmm, kita mulai dari essay. Udah dibaca bab modul empatnya sudah dibaca semua belum? Ya, saya ngerti pasti semuanya belum pada baca. Aha. Dan baru baca sekarang juga ya. Oke, essay. Sebelumnya di writing 1 sama 2 udah belajar essay apa belum? Udah kayaknya, tapi lupa ya. Mbak Vivi belum bisa dengar suara saya. Suaranya udah paling besar ini. Masih kecil. Masih kecil kah? Hmm, Bentar. Tapi seharusnya sudah besar. Seharusnya sudah besar tadi karena sudah saya besarkan. Where is it? Hmm, hmm, Saya setting ini lagi. Udah paling gede nih Mbak. Sudah paling besar. Masih juga kecil. Oke, kita pakai chat aja juga boleh ya. Ada ide lainnya? Subjek apa itu Mbak? Ya topik, paragraf boleh. Ya apapun itu, essay dia berasal dari kata Latin. Ya, ini dia.
It doesn't work. It doesn't work. You can use this one. Mm, mm, perfect. Tes, tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Tes. Kira-kira apa tujuan dari essay? Hmm, hmm. Suara guna udah besar tidak nih? Suara guna sudah besar? Oh, mantap. Yes, udah standar. Ye, Mbak Kusma. Ya, jadi kita mulai dari awal lagi ya tadi ya. Itu essay pada awalnya itu berasal dari dalam bahasa Inggris ya. Awalnya dia mengadopsi bahasa Prancis ya. Kemudian kalau kita telusuri lagi, bahasa Prancis itu ngambilnya dari bahasa Latin yang artinya exigere itu, yang tulisannya exigere itu ya. Kemudian arti bahasa Latin itu adalah to examine, test, atau secara harfiah, secara literat bahasanya itu menarik ide-ide dan dituliskan ke dalam sebuah tulisan gitu. Dan biasanya itu adanya di dalam dunia akademik ya. Kalau dilihat ini di bawah sini academic essay, oke, academic essay. Dan academic essay ini adalah untuk ini dia. Nah, contohnya misalnya Mbak Alis mau meneliti atau sedang ingin buat penelitian tentang bagaimana bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris di Taiwan dan dibandingkan dengan penggunaan bahasa Inggris di Hong Kong gitu. Nah, itu penelitiannya pasti akademik dan saat kita nulis pasti berkenaan dengan essay ya. Kita akan lihat lagi nanti ke depan ya. Hmm, nah, apa tujuannya dari essay itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, penulisannya itu tidak sembarangan, tidak menggunakan banyak asumsi, dan tentu pasti banyak apa referensinya ya. Hmm, ini saya kutip dari website yang tadi. Tujuan daripada essay itu adalah untuk nah ini dia, encourage students to develop ideas and concept. Oke, okay. Develop ideas and concept. Jadi misalnya Mbak ada ide ingin mau membandingkan penggunaan bahasa Inggris di Taiwan dengan di Hong Kong, berarti idenya itu, konsepnya itu sama ya, konsep sama ide hampir mirip, dia tidak begitu berbeda. Kemudian in their writing with direction of little more than their own thoughts. Jadi maksudnya adalah their own thoughts, oke, okay? Dengan ide sendiri. Maksudnya adalah
tidak menjiplak, tidak copy paste punya orang lain. Ya, misalnya Mbak Google nih ceritanya, Google tentang ide penggunaan bahasa Inggris di Taiwan. Tiba-tiba ada tulisan yang orang sudah tulis dalam bentuk essay, kemudian Mbak copy paste, kemudian Mbak serahkan ke Gunar bahwa ini tulisannya Mbak. Oh, tidak bisa. Itu namanya eh, penipuan. Ya, atau kita di dunia bahasa Inggris lebih disebut plagiarism. Oke. Okay? Maka oleh karena itu penulisan essay secara naturalnya, secara alaminya dia itu pasti memiliki tujuan kenapa kita tulis itu, ya, dan juga punya arahnya kenapa kita tulis secara essay, secara akademik, ya. Hmm. Dan biasanya waktu kita nulis penulisan essay, kita memilih topik yang menurut kita interesting, yang menurut kita kita tertarik. Jarang ada orang yang menulis di luar topik yang tidak diinginkan. Itu jarang, ya. Nah, interesting. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Any question so far? Any questions? Questions? No? Hmm. Next. Jangan ter terbawa arus, ya, jangan terbawa buku modul, ya. Nanti kalian tidak bisa membedakan kenapa essay, basic essay dengan modul 5 naratif, modul 6, kemudian modul 7 dan modul 8 dan modul 9 itu kenapa berbeda, gitu. Pada intinya essay itu hanyalah nama besar, ya. Essay itu seperti lingkaran bulat yang besar ini, yang hitam ini, ya. Kemudian di dalam lingkaran ini yang namanya essay ini, dia ada bermacam-macam. Ada yang namanya compare and contrast, ada yang namanya argumentatif, ada yang namanya narrative essay, ada yang expository essay, ada descriptive essay. Descriptive essay itu ada di modul 1. Kita udah pelajari. Tapi di modul tidak disebutkan itu essay. Ah, ini kembali lagi ke modul. Saya bukan yang buat modul, jadi nggak jadi masalah mungkin. ah, apa Tidak ingin dikejutkan dengan yang namanya tulisan essay. Apalagi disebutkan tadi akademik sekali. Jadi takutnya mbak-mbak sekalian malah wah, jadi mimpi buruk ini. Ya, padahal tidak begitu menakutkan, biasa aja, ya. Jadi kemudian ada compare and contrast essay. Apakah ini yang semua-semua saya sebutkan ini udah pernah dipelajari di writing 1, 2, atau ya, sudah pernah dipelajari? Coba saya hidupkan mic-nya, ya. Bisa nggak terdengar semua, ya? Jadi semua bisa ngomong aja. Oke, Mbak Yuli, Mbak Almeida, Mbak Lis, Mbak Sunarsi. Oke, satu-satu ngomongnya. Jadi nggak perlu ketik lagi. Naratif sudah, ya. Hmm, oke. Berarti minimal mbak-mbak sekalian sudah mengerti, ya, sudah pernah tulis, ya. Jadi kita hanya pendalaman saja di sini. Gelodak-gelodak. Oke, jadi sudah ngerti, ya, ini apa namanya? eh Apa yang disebut dengan essay, ya?
Ya, oke. Saya ingin tekankan penggunaan kata essay karena di modul ini, modul 4 itu ditulis itu basic essay. Sedangkan naratif tidak disebut lagi essay, tidak disebut, yang kemudian di kontras, compare and contrast juga tidak disebutkan essay. Itu agak sedikit membingungkan, takutnya mbak-mbak sekalian mikirnya apakah essay dengan komparatif itu berbeda, essay dengan naratif itu berbeda. Nah, gitu. Essay sama argumentatif itu berbeda gitu. Pada basicnya mereka sama, ya, tapi hanya berbeda strategi penulisan. Bahkan kadang-kadang itu bisa dicampur-campur. Yang bisa ngomong ngomong aja, jangan diketik lagi. Oh ya udah, kalau berisik saya matikan ya. Oke. Oke, sudah saya matikan semua. Dah. Hmm, jadi saya ulang lagi, essay itu apa? Ini dia keseluruhan yang tadi yang ada di modul itu, dari modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, modul 8, modul 9 dan modul 1 itu termasuk ke dalam yang namanya disebut essay. Sudah. Namun yang modul 5, yang naratif, komparatif, cause and effect, argumentatif, deskriptif itu adalah strategi-strateginya. Ya, sudah ya. Next, next, again, next. Mm, before start writing, before we start to write, okay. Mm, ini kita lihat di modul ada beberapa basic yang ditawarkan, step-step sebelum menulis ya. Itu step-stepnya sudah saya buat simple. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming itu tahu ya, brainstorming itu apa? Ayo, brainstorming itu apa? What is brainstorming? Storming. Cari ide. Ada lagi? What is brainstorming? Ide, boleh. Mhm. Pada dasarnya inspirasi, oke, sip. Ide atau inspirasi itu salah satu yang disebut brainstorming. Oke, simpelnya, dengan kata simpelnya, dengan kata yang sederhananya, brainstorming itu adalah khayalan kita dulu ya. Saya mau tulis apa ini gitu, dan apa yang saya tertarik gitu. Misalnya saya suka tentang pohon-pohon gitu kan. Nah, saya brainstorming kan, oh, pohon apel, pohon ini, pohon itu, pohon mangga, pohon jambu. Ah, keluarkan semua dulu apa yang ingin ditulis, atau apa yang menurut Mbak sekalian em, tertarik untuk dijadikan tulisan nantinya. Ya. Nah, di saat brainstorming itu biasanya kita dibantu dengan ini, make diagram, tree, atau catatan apalah yang bisa membuat mbak-mbak sekalian bisa nulis nantinya. Misalnya mau tulis apa gitu. Ya, kerangkanya, bilanglah seperti kerangkanya ya Mbak Kusma. Eh, itu sudah ada ya dulu di modul 1 ya, kalau nggak salah saya guna bilang, atau di modul berapa itu, kalau nggak salah ada diajarkan ya. Nah, sebutkan saja, nanti kita lihat bagaimana buat diagramnya, itu ada di modul 5 kok, modul 4.
Ya, next, yang ketiga itu ini poin paling penting. Saya tekankan berkali-kali. Know your audience, ya. Tahu siapa sih pembaca tulisan kalian? Siapa? Who read your essay? Kalian harus taruh pertanyaan ini besar-besar di bayangan kalian saat menulis, ya. Di kelas kita yang baca tulisan mbak-mbak sekalian siapa? Ah, cuman Gunar ya Pak Guru atau Gunar misalnya kan sendiri gitu. Nggak ada lain selain Gunar. Berarti kalian hanya nulis untuk satu orang saja, iya kan? Saat kalian nulis surat personal untuk teman-teman di Hong Kong, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian bayangin Gunar juga atau bayangin orang yang tidak kalian kenal? Yang pasti lain, Pak. Aha. Ah, ya, oke. Apapun ceritanya itu, know your audience, ya. Bayangkan siapa yang baca tulisan kalian. Bisa jadi laupan kalian, bisa jadi anak murid kalian. Siapa tahu nanti kalian punya anak murid. Bayangkan orang tua kalian yang baca sendiri. Misalnya mbak-mbak, ada ayah sama ibu eh, yang ingin membaca esainya mbak-mbak sekalian. Itu harus ditaruh di pikirannya, ya. Keep your mind. In keep in your mind, sorry. Bahasa Inggris saya udah malam, udah mulai kacau. Oke, next. Why you write it? Kalian harus tahu purpose-nya, tujuannya apa gitu. Walaupun kalian tahu untuk siapa orangnya, tapi kalian nggak tahu tujuannya apa, kalian agak kebingungan juga menulis, ya. Oke, itu before writing an essay, oke. Ini beberapa strategi sebelum kita nulis, ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu. Walaupun ini tidak selalu bisa membantu, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu mbak-mbak sekalian nulis nanti. Oke, next. Yuk, ini ada always use WH questions. Saat nulis, usahakan ini pertanyaan-pertanyaan ini, what, why, how, who, when, sama where, ya how juga, ya. Itu harus di dalam bayangan mbak-mbak sekalian saat tulis gitu. Ya, misalnya what, apa yang ingin mbak tulis gitu tentang bahasa Inggris, what, oh English, and then why, because English is apa, global language. Oke. How, bagaimana nulisnya gitu. Oh, bagaimana bisa jadi global language, how it becomes global language, ya. Habis itu who, siapa-siapa speakernya, siapa pembicaranya. Habis itu kapan dimulainya, when, kapan dimulainya bahasa Inggris itu booming di dunia ini. Where, di mana, ya, bahasa Inggris itu dimulai menjadi boom. Sorry, dimulai untuk pertama sekali digunakan secara global gitu. Hmm. Ya, itu semuanya bisa dipakai agar bisa kita menulis. Nah, pertanyaan saya, apakah semua WH question akan dipakai semuanya di dalam penulisan sebuah essay? Kira-kira tebak aja, Mbak. Apakah semua yang saya sebutkan tadi WH question itu kita pakai di sebuah essay? Hmm, bisa jadi ya. Tidak semuanya. Ketiga-tiga jawaban Mbak betul, ya. Menurut benar, ada juga kadang-kadang
dalam penulisan esai tidak menjawab semua itu. Ada yang mungkin karena apa keterbatasan ilmu, atau juga tidak ingin nulis panjang, kan bisa jadi dengan menggunakan WH question itu bisa terlalu panjang. Apalagi begitu menjawab pertanyaan why, itu kan reason, sehingga reasonnya bisa menjadi support main idea ya. Jadi itu kembali kepada personal saat menulis, dan tiap-tiap kita memiliki strategi sendiri dalam menulis. Mungkin Mbak Almeida punya strategi yang lebih bagus, Mbak Fitri juga begitu. Ya, masing-masing kita punya style penulisan sendiri, dan uh, di penulisan sebelumnya itu Guna sudah lihat strategi masing-masing Mbak-mbak dan mas-mas kalian dalam penulisan. Lumayan bagus-bagus. uh, Pokoknya tidak begitu apa namanya, tidak begitu uh, tinggi bahasanya, tapi oke gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita next? No questions? No. Move. We move to page 4.3, halaman 43. Halaman 43. Hah? Halaman 43? Mana itu? Halaman 43. Selamat datang Mas Yan Boy. Mas Yan Boy itu Mas Wahab. Betul ya? Mudah-mudahan betul. Yes. 100 buat Gunar. Ya, Mas Wahab, selamat datang. Sambil istirahat ya. Seperti biasa, Mas. Kita sama-sama enjoy. 1.000 buat kalian boleh. 1.000. Tapi jangan minta 1.000 NT sama. Ya, udah improve nih. Next, kemana kita tadi? Halaman 43 ya. Halaman 43 itu ada nih, English in country where it is spoken is the best way to master the language. Lihat, itu model for developing topic ya. Thesis statement. Thesis statement. Thesis statement itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu thesis statement? What is thesis statement? Pernyataan. Ya, kalau secara harfiah memang betul. Statement itu pernyataan. Ada yang lain? Thesis statement. Hmm, Pernyataan tesis, pembuatan tesis, laporan. Ada yang lain selain itu? Laporan. Thesis statement. Pernah dengar kata-kata thesis statement sebelumnya di